Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pengembangan model penentuan lokasi gudang distribusi produk konsumsi PTX di Jawa Timur yang beranggotakan Reali Faiz Haidar, Rian Prastio, dan Muhammad Ripa. Latar belakang. Sistem distribusi barang merupakan salah satu komponen penting yang mempengaruhi jalannya suatu perusahaan. Tanpa adanya sistem distribusi barang yang baik, akan sangat sulit bagi suatu produk untuk laku terjual di pasar karena dengan adanya sistem distribusi, produk akan dapat tiba di pasar dan konsumen bisa membeli barang dengan cepat. Pendistribusian produk ke setiap daerah pemasaran oleh PTX dapat dilakukan dengan pendekatan rantai nilai 3 eselon di mana pada setiap rantai nilai 3 eselon merupakan sistem rantai yang terdiri dari unit produksi, depot, dan retailer sebelum produk sampai ke tangan konsumen di mana alur pendistribusian produk dapat dilakukan langsung menuju pengecer tanpa melalui depot. Identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana jumlah depot dan retailer yang optimal untuk menentukan permintaan di setiap daerah layanan. Yang kedua, bagaimana meminimasi biaya distribusi ke setiap layanan. Yang ketiga, bagaimana maksimasi nilai service level yang akan mengakibatkan pada tingkat keberhasilan sistem distribusi yang akan dilakukan oleh PTX dalam mendistribusi pupuk ke setiap daerah layanan. Tujuan. Yang pertama yaitu menentukan jumlah depot dan retailer yang optimal untuk menentukan permintaan di setiap daerah layanan. Yang kedua, menentukan minimasi biaya distribusi ke setiap daerah layanan. Yang ketiga, menentukan maksimasi nilai service level yang akan mengakibatkan pada tingkat keberhasilan sistem distribusi yang akan dilakukan oleh PTX dalam mendistribusikan pupuk ke setiap daerah layanan. Manfaat untuk merancang sistem distribusi terintegrasi dengan menggunakan model rantai nilai 3 eselon dengan N depot dan M retailer serta mengembangkan model distribusi yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah depot dan lokasi yang mendukung sistem distribusi dengan pendekatan model integrasi rantai nilai 3 eselon. Ini akan dilanjutkan oleh Rian. Deskripsi item. Deskripsi item itu ada sistem yang mengenai objek pada penelitian. Ini adalah sistem rantai pasok. Pada pasar untuk meminimasi biaya distribusi, persediaan serta loss sales di PTX Jawa Timur. Pada saat ini, rantai pasok pada pasar yang sering dihadapi oleh banyak produsen adalah terjadi loss sales. Loss sales pada beberapa daerah distribusi yang mengakibatkan kerugian pada sisi penetrasi pasar. Sistem yang dikaji merupakan sistem terbuka karena terdapat interaksi antar sistem, di mana perilaku permintaan dari konsumen akan mempengaruhi perilaku kinerja dari sistem. Ya, selanjutnya. Di sini deskripsi model dasar. Metode yang digunakan untuk pemecahan permasalahan sistem distribusi produk oleh PTX dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan model matematika yang berhubungan dengan sistem inventory. Metode kuantitatif digunakan untuk merancang model yang sesuai dengan sistem distribusi pupuk yang diinginkan oleh PTX. Di sini ada formulasi model, di mana TC Pro adalah ongkos total untuk unit produksi, TCDW adalah ongkos total pada gudang distribusi, TC Read adalah ongkos total pada pengecer, dan TC Tran adalah ongkos total transportasi. Nah, di sini ada model matematis di atas, maka dapat ditentukan model untuk Q optimal. Selanjutnya, di sini ada asumsi model. Yang pertama, fasilitas gudang di setiap daerah layanan telah dimiliki oleh PTX. Yang kedua, wilayah distribusi pupuk hanya dibatasi pada daerah Pulau Jawa. Yang ketiga,
Rute transportasi ke setiap daerah layanan merupakan rute yang tetap. Yang keempat, alat transportasi yang digunakan untuk mendistribusikan pupuk ke setiap daerah layanan merupakan milik PTX. Yang kelima, jenis produk yang didistribusikan hanya satu jenis produk. Kemudian akan dijelaskan oleh Muhammad Rifal Farisi. Oke, terima kasih. Eh, Selanjutnya, di sini ada pengembangan model. Pengembangan model yang digunakan untuk pemecahan permasalahan sistem distribusi produk oleh PTX yaitu menggunakan rantai nilai 3 eselon. Model pengendalian persediaan yang mengacu pada model rantai nilai 3 eselon digabungkan menjadi model penentuan jumlah dan lokasi gudang distribusi untuk mendapatkan model matematis untuk menentukan jumlah gedung distribusi yang meminimalkan biaya distribusi. Kemudian di sini ada hasil pengujian model. Berdasarkan model dari yang ada di PPT ini, dilakukan pengujian pada kondisi di PTX di mana terdapat 522 pengecer dan 29 kandidat gudang distribusi di Jawa Timur, di mana ibu kota kabupaten menjadi kandidat gudang distribusi serta pengecer yang ada pada setiap kecamatan. Parameter yang digunakan untuk menjalankan model ini adalah yang pertama, harga jual eceran tertinggi produk yaitu 1.230.000 per ton. Kemudian ada ongkos simpan di unit produksi sekitar 246.000 per ton dan juga ada ongkos simpan pada gudang distribusi. Bisa dilihat bahwa di Pacitan itu biaya simpan sekitar 369.000. Kemudian untuk gudang distribusi di Kabupaten Bondowoso itu sekitar 369.000. Kemudian untuk di Kabupaten Ngawi itu sekitar 369.000. Dan yang paling biaya simpan paling termahal itu ada di Banyuwangi yaitu sebesar 344.000. Setelah itu di sini akan membahas mengenai lead time. Kemudian ada ongkos simpan di pengecer diasumsikan sebesar 300.000 per ton atau per tahun. Kemudian ada ongkos kekurangan tiap pengecer diasumsikan sebesar 400.000 per ton. Ongkos tetap atau fixed cost untuk gudang distribusi yaitu 150 juta. Kemudian ada umur bangunan gudang distribusi yaitu 10 tahun. Kemudian ada di sini seperti Pacitan lead time-nya 773 per tahun. Kemudian ada yang paling besar seperti di Kediri, di Malang dan lain-lain. Kemudian ini ada bagian demand tahunan juga. Kemudian terakhir didapatkan jumlah gudang distribusi. Ongkos itu yang pertama 398.466.100 yang jumlah gudang distribusi 9 sampai seterusnya. Kemudian masuk kesimpulan. Model yang dikembangkan berdasarkan model rantai nilai 3 eselon dengan pasokan suplai langsung atau tidak langsung dan model penentuan jumlah dan lokasi gudang distribusi dengan metode fixed charge dapat mewakili kondisi yang dihadapi oleh PTX meskipun terdapat beberapa parameter yang tidak digunakan. Solusi yang dihasilkan merupakan gabungan antara metode simulasi dengan metode heuristik di mana solusi merupakan hasil yang terbaik. Goblok. Kemudian masuk ke kesimpulan. Kemudian masuk ke kesimpulan. Model anjing aku. Kemudian masuk ke kesimpulan. Model yang dikembangkan berdasarkan model rantai nilai 3 eselon dengan pasokan suplai langsung atau tidak langsung dan model penentuan jumlah dan lokasi gudang distribusi dengan metode fixed charge dapat mewakili kondisi yang dihadapi oleh PTX meskipun terdapat beberapa parameter yang tidak digunakan. Solusi yang dihasilkan merupakan gabungan antara metode simulasi dengan metode heuristik di mana solusi merupakan hasil yang terbaik dalam meminimasi biaya distribusi. Hasil dari solusi adalah variabel-variabel yang telah ditentukan pada penentuan variabel model. Hasil dari solusi model adalah jumlah gudang distribusi yang diperlukan dalam sistem distribusi di PTX Jawa Timur. Hasil dari pengujian model dengan kondisi distribusi di Jawa Timur didapatkan 4 gudang distribusi dengan total biaya distribusi paling kecil. Hasil ini dapat dikatakan cukup baik karena letak gudang distribusi terdapat pada sisi utara, selatan, timur, dan barat dari Jawa Timur.
Sekian yang kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.